Untuk yang pertanyaan pertama tadi, ada 3 hal. Yang pertama adalah dari operasional, yang kedua yang ketiga adalah dari investasi. Dari investasi atau dari pendanaan. Nah, untuk yang pertama, dari operasional, berarti dari penjualan produk-produk kita harus tahu itu adalah produk yang kategori primer, kategori sekunder, atau kategori tersier. Menyelesaikan permasalahan primer dari customer kita, permasalahan second yang biasanya langsung terdampak adalah produk-produk yang bersifat problem tersier dari customer kita. Karakter customer yang hari ini juga melakukan pada uang keluar mereka akan melakukan penyusunan ulang. Uang yang ada akan digunakan untuk membeli apa. Sehingga dengan begitu kita dapat mengukur apakah pendapatan kita atau uang masuk dari operasional kita masih kategori aman apa tidak. Ini nanti akan mempengaruhi dari pertanyaan yang kedua. Nah, setelah pertanyaan pertama berhasil kita urai, berhasil kita jawab, nanti permasalahannya bisa kita bahas di yang kedua adalah pertanyaan tentang seberapa mampu kita melakukan perencanaan ulang, memproyeksi ulang atas pengeluaran yang akan terjadi di perusahaan kita. Berarti kita akan membahas 3 aspek. Yang pertama, aspek uang masuk. Yang kedua, aspek ketersediaan saldo kas di perusahaan kita. Yang ketiga adalah kita bicara tentang akan dikeluarkan untuk apa. Jadi, yang pertanyaan kedua adalah bagaimana kita menyusun, memproyeksi ulang kegiatan operasional uang masuk dan uang keluar perusahaan kita. Ada 3 hal. Yang pertama, di uang masuknya, yang kedua di saldo perusahaan kita, yang ketiga. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, maka kita harus mampu memperpanjang nafas dari kesediaan saldo dan potensi masuknya kas. Memperpanjang nafas nanti akan kita bahas di pertanyaan yang ketiga. Jadi poin di pertanyaan yang kedua adalah seberapa mampu kita melakukan pengelolaan atau menyusun ulang bentuk dari anggaran kita, proyeksi kita untuk beberapa waktu yang akan datang. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga adalah maka kita harus mampu memperpanjang nafas dari kesediaan saldo dan potensi masuknya kas. Memperpanjang nafas nanti akan kita bahas di pertanyaan yang ketiga. Jadi poin di pertanyaan yang kedua adalah seberapa mampu kita melakukan pengelolaan atau menyusun ulang bentuk dari anggaran kita, proyeksi kita untuk beberapa waktu yang akan datang. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga adalah seberapa mampu kita secara disiplin mengelola dana keluar, uang keluar dari perusahaan kita. Seperti misalnya kalau kita contoh adalah jalur kendaraan ya. Misalnya ada 8 jalur, mobil lalu lalang melalui jalur tersebut, maka dalam kondisi seperti ini, jalur sebagian ditutup. Sehingga mobil yang akan keluar dari jalur tersebut hanya dapat melalui pintu yang lebih sedikit. Dengan demikian, fokus kita untuk bisa mengendalikan arus dari keluarnya mobil akan lebih mudah. Karena mobil yang keluar benar-benar dapat kita kontrol siapa yang boleh keluar dan siapa yang harus tetap bertahan di dalam. Nah, ini juga dapat berlaku pada cash kita. Jalur keluar yang selama ini bisa melalui banyak pintu
hari ini dapat kita persempit, dapat kita kurangi, atau bahkan cukup satu pintu saja. Semua uang keluar hanya melalui satu pintu saja. Selanjutnya, prosedur uang keluar ditata lebih rapi, di OP yang lebih tertib, agar supaya uang keluar benar-benar ada dalam kendali, ada dalam kontrol. Berapa yang keluar melalui pos A, berapa yang harus keluar melalui pos B, dapat kita ukur, dapat kita kendalikan, dapat kita pantau dengan cara pengetatan pada jalur keluarnya. Nah, dengan demikian, maka kita dapat melakukan beberapa strategi. Yang pertama adalah strategi cost killer. Strategi cost killer berarti kita mendefinisikan sumber atau penyebab uang keluar itu apa saja. Baik dari kegiatan operasional, dan pendanaan, maupun kegiatan investasi. Uang keluar operasional kita bisa breakdown untuk kategori saja. Nah, setelah berhasil kita breakdown, kita lakukan pemangkasan demi pemangkasan. Mana yang bisa dihilangkan, mana yang bisa dipending, dan mana harus dikeluarkan. Demikian juga dengan pintu keluar untuk investasi, mana yang harus kita investasikan. Dalam kondisi krisis, sebaiknya investasi kita pending terlebih dahulu, kecuali yang dapat menghadirkan cash flow kembali dalam waktu yang lebih cepat, dalam waktu yang lebih investasi jangka panjang, yang artian dalam bentuk menghadirkan aset yang belum tentu bisa berdampak cepat pada hadirnya uang masuk, dapat kita pertimbangkan untuk ditunda atau tahan. Yang ketiga adalah terkait uang keluar untuk aktivitas pendanaan, seperti membayar hutang atau menyelesaikan urusan dengan para yang membatalkan transaksi dan lain sebagainya ya, maka kita bisa menahan atau bisa melakukan negosiasi untuk penundaan. Jadi dari 4 pertanyaan, saya akan bahas 3 pertanyaan dulu, dan tadi secara pengantar sudah diskusinya kita lakukan di tanya jawab. Saya ulangi lagi kesimpulannya, untuk mengendalikan atau mengelola cash flow dalam kondisi saat ini, kita harus benar-benar menguasai, pertama, apakah aman uang masuk ke perusahaan kita. Yang kedua, apakah kita mampu menyusun, memproyeksi uang masuk dan uang keluar untuk waktu yang lebih panjang, biasanya cuma 1 bulan, terus merumuskan 3-6 bulan ke depan, kita bikin proyeksinya. Sementara pertanyaan yang ketiga adalah seberapa mampu kita mengelola, seberapa mampu kita menghadirkan kendali atas uang yang harus keluar dari perusahaan kita. Demikian pengantarnya Mbak Ira, silakan bagi ingin bertanya untuk berdiskusi, kita langsung aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo silakan Bapak Ibu, ya pertanyaan, apakah sudah ada yang masuk? Saya coba lihat di chat ya. Oke, belum ada yang masuk, tapi monggo silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh angkat tangannya di sini ada, ya, boleh angkat tangan di situ boleh, atau boleh langsung unmute di bawah. Ini saya mute semua tadi. Monggo silakan yang ingin bertanya, bagaimana sih kita mengelola keuangan di masa seperti ini, di masa krisis ya Bapak Ibu gitu, agar kita bisa melewati masa ini dengan baik. Bagaimana silakan monggo ya jika ada yang ingin bertanya. Tadi pengantarnya kita perlu cost killer, dari ada strategi cost killer, terus juga bagaimana caranya kita juga kalau ada hutang, bagaimana kita menegosiasikannya juga, dan teman-teman juga membuat proyeksi. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Oh iya Mbak Teti, boleh silakan. Sebentar ya. Monggo silakan Mbak Teti.
Atau boleh di chat ya? Di unmute dulu kali Mbak. Ya, ini sudah nih. Mbak Tetinya nih ya, nggak bisa ini. Si mute tuh. Kenapa Mbak Teti sendiri bisa? Ya, Mbak Teti boleh di unmute sendiri. Oh, ini ada pertanyaan masuk. Sebentar, saya coba cek. Oke, dari Mbak Teti, bagaimana cara membuat proyeksi ulang uang masuk? Misalnya produksi fashion biasanya 80% dari piutang. Untuk saat ini bagaimana? Baik. Saya ulang, Coach, atau sudah saya ulang pertanyaan ya. Coach, bagaimana cara membuat proyeksi ulang uang masuk? Misalkan saya produk fashion, biasanya 80% dari piutang. Untuk saat ini bagaimana persentase untuk memperkirakannya? Ya, baik. Jadi di perusahaan kita, aset yang bernama piutang. Penjualan dengan cara piutang artinya ada pembeli yang membayar produk kita, baik itu barang atau jasa dengan janji. Jadi kalau biasanya jual beli itu adalah barang ditukar sama uang ya, maka piutang itu adalah berarti barang ditukar sama janji. Si customer kita atau pelanggan kita membayar dengan janji. Nah, janji tersebut pasti ada jatuh temponya. Maka kita harus menata, mengevaluasi besaran piutang yang tersedia saat ini di perusahaan. Lalu kemudian kita melakukan penagihan. Jadi ada berapa banyak yang sudah jatuh tempo dan ada berapa banyak yang mendekati jatuh tempo, maka kita dapat melakukan penagihan. Untuk menagih, tentu kita juga harus memperhatikan kondisi sebaliknya. Kondisi di mana customer kita yang seharusnya membayar itu belum tentu bisa menyelesaikan karena kondisi cash flow mereka juga. Karena itu, maka apabila model bisnisnya untuk 80%-nya mendapatkan dari cara piutang, berarti hanya 20% yang secara tunai. Nah, sementara penjualan produknya sendiri dievaluasi, adakah potensi penyusutan penjualan dari 100% penjualan akan menyusut seberapa besar. Itu dirumuskan dulu. Lalu kemudian dari perumusan tadi, kita bisa melakukan strategi untuk penjualan ke depan, itu bisa harus turunkan, tapi yang penting tunai. Jadi berusaha untuk tidak menciptakan piutang baru, walaupun selama ini kebiasaannya adalah menggunakan pendekatan utang. Namun untuk ke depan, dalam kondisi seperti saat ini, maka kalau harus memilih apakah akan mengutamakan dan mengutamakan cash, maka dalam kondisi seperti ini prioritaskan cash terlebih dahulu. Kecuali kalau cash saat ini dalam posisi yang relatif aman, sehingga kita dapat melepas produk-produk kita dalam bentuk inventory menjadi bentuk piutang. Yang tadinya stok itu mengendap di perusahaan akan menghadirkan biaya operasional, biaya maintenance, biaya disebut dengan carrying cost, dapat kita jual dengan cara piutang kembali. Ini aman. Namun, kalau cash-nya dalam posisi yang tidak begitu aman, jangan menambah piutang baru. Lantas bagaimana agar terjadi penjualan, kita dapat mengalahkan keuntungan. Tadinya kita mengambil untung dari penjualan hari ini, bahkan kalaupun rugi, yang penting kita bisa mengukur seberapa besar risiko kerugian tersebut, asalkan inventory dapat berubah menjadi cash. Itu. Nah, setelah berhasil merumuskan angka tersebut, kita coba tarik selama 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Juga bisa menggunakan spreadsheet lainnya juga bisa.
ditarik, Jadinya penyusutan potensinya berapa, dan uang masuk berapa. Maka yang seperti itu kita ketahui proyeksi dari masuk dalam 3-6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Kira-kira seperti itu, Ibu siapa tadi ya? Bapak Muhammad Ikhlas ya? Oh, bukan ya? Ibu Teti. Dari Ibu ya, Teti. Ya. Teti. Jadi kira-kira kalau case-nya aman, sementara Mas taruhin situ aja tuh Pak. Panjang, dapat Jendela tuh, nah, di depan jendela ditumpuk-tumpuk dulu. Strategi. Sementara dulu aja. Nanti ini saya kasih tahu ke orang-orang itu ya. Terus pinjam di sini nih. Oh iya. Kenapa? Ibu Teti bisa Siapa lagi ini depan dulu? Iya ya. Iya nggak? Hah? Iya coach. Makasih. Rubah layout. Mbak Huzaifah boleh minta tolong di mute ya. Ini nggak bisa dari saya, nggak bisa saya mute. Oke, Mbak Teti udah oke ya. Ini pertanyaan kedua berarti. Coach pertanyaan ini kedua. Iya. Ya, saya baca langsung aja Mbak. Oh, boleh, oke silakan. Pertanyaan kedua, di saat krisis seperti ini seberapa penting uang cash? Haruskah kita simpan atau kita putar lagi untuk menghasilkan cash yang lain? Jadi gini, dalam kondisi yang serba tidak dapat diprediksi secara jelas, ya, di mana keteraturan tentu dapat kita jaga dengan baik, maka ketersediaan cash menjadi sangat vital. Nah, untuk jangka pendek, kalau biasanya mengalokasikan ketersediaan cash, atau saya biasa menyebut dengan buffer cash ya, di angka 1 bulan atau hingga operasional basic ya. Jadi OPEX itu ada yang basic, ada yang sekunder. Nah, untuk kali ini mungkin kita harus mengalokasikan lebih lama. Makanya tadi pertanyaan ini akan sangat terkait dengan mampu kita memproyeksikan cash masuknya. Begitu kita bisa memproyeksikan cash masuk minimal ya. Jadi kalau kondisi minimal itu biasanya cash masuk 100%, malah 20-30%. Dengan kondisi itu kita masih bisa melakukan, apabila tiba-tiba berhenti sama sekali, kita masih bisa melakukan operasional sampai berapa lama. Itu akan menentukan dana yang selebihnya dapat kita gunakan untuk dipantulkan kembali. Saya biasa ada istilah diputar. Kalau dipantulkan berarti kita tahu akan dipantulkan kemana dan kita bisa menjamin dengan cepat kembali. Oke, Mbak Teti udah oke ya. Ini pertanyaan kedua berarti. Coach pertanyaan kedua. Iya. Ya, saya baca langsung aja Mbak. Oh, boleh, oke silakan. Pertanyaan kedua, di saat krisis seperti ini seberapa penting uang cash? Haruskah kita simpan atau kita putar lagi untuk menghasilkan cash yang lain? Jadi gini, dalam kondisi yang serba tidak dapat diprediksi secara jelas, ya, di mana keteraturan tentu dapat kita jaga dengan baik, maka ketersediaan cash menjadi sangat vital. Nah, untuk jangka pendek, kalau biasanya mengalokasikan ketersediaan cash, atau saya biasa menyebut dengan buffer cash ya, di angka 1 bulan atau hingga operasional basic ya. Jadi OPEX itu ada yang basic, ada yang sekunder. Nah, untuk kali ini mungkin kita harus mengalokasikan lebih lama. Makanya tadi pertanyaan ini akan sangat terkait dengan mampu kita memproyeksikan cash masuknya. Begitu kita bisa memproyeksikan cash masuk minimal ya. Jadi kalau kondisi minimal itu biasanya cash masuk 100%, malah 20-30%. Dengan kondisi itu kita masih bisa melakukan
apabila tiba-tiba berhenti sama sekali, kita masih bisa melakukan operasional sampai berapa lama. Itu akan menentukan dana yang selebihnya dapat kita gunakan untuk dipantulkan kembali. Saya biasa ada istilah diputar. Kalau dipantulkan, berarti kita tahu akan dipantulkan kemana, dan kita bisa menjamin dengan cepat kembali ke kita. Sehingga jangan sampai ketika dipantulkan, dia lantas nempel di tembok. Berlama di situ, yang akhirnya lancarnya berubah menjadi aset liquid. Dari aset uang berubah menjadi inventory. Setelah jadi inventory kita nggak bisa menjual, maka itu akan menjadi sangat berbahaya. Sementara kalau kita tahu betul, contohnya, hari ini bisnis kita adalah bisnis jualan A misalnya. Dalam kondisi bisnis jualan A agak terkendala karena itu bukan merupakan kebutuhan primer dari customer-customer kita, maka hari ini kita bisa ketersediaan uang kita bisa mencari untuk dipakai membeli produk yang apabila kita jual dapat langsung segera habis walaupun untungnya tipis. Apakah itu produk hand sanitizer, apakah itu produk botol, apakah produk sejenis yang hari ini relatif sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kita keluarkan katakanlah 10 juta, bisa balik 11 juta. Kita 15 juta, bisa balik 17 juta dalam waktu yang cepat. Tapi kalau kita tidak bisa menjamin ini, keluar 10 juta, kembali hanya 3 juta, maka kita akan kehilangan uang cash 7 juta yang dapat kita alokasikan untuk kepentingan yang lebih urgent. Kira-kira seperti itu Pak Muhammad Ihsan ya. Jadi kalau memang kita yakin memantul uangnya dapat kembali cepat, ya, maka silahkan dilakukan. Tapi kalau nggak yakin, lebih baik dikaji kembali, lebih baik dihitung kembali. Namun apabila itu uang yang benar-benar aman, uang yang benar-benar menganggur, tidak ada masalah sebenarnya kalau kondisinya begitu. Malah uang yang terlalu besar juga tidak manfaat karena akhirnya tidak menjadi perputaran ekonomi. Sementara di luar sana kita ingin menjaga agar supply chain tetap terjaga, agar demand tetap mendapatkan produk yang diinginkan, supply tetap mengalir produk-produknya, maka harus ada perputaran ekonomi dan dengan cara memantulkan uang ekonomi dapat terjadi. Demikian Pak Ihsan ya yang dapat saya jawab dari pertanyaan yang disampaikan tadi. Kan Mbak Ira? Oke, silakan teman-teman, Bapak Ibu yang mau bertanya lagi, silakan. Ini mumpung ada Coach Salim, bagaimana sih kita bisa mengelola keuangan kita di kala krisis ini? Monggo silakan, ada yang mau bertanya lagi? Ini juga baru masuk, ada teman-teman dari HIPMI, Koyosa. Oh, ini ada chat yang masuk nih. Oh, dari Pak Irhas, terima kasih katanya Coach. Pak Irhas ya? Iya, sama-sama Pak. Mudah-mudahan tetap kendali. Iya, layaknya ini kita sebenarnya kita mau jadi apa nih? Mau jadi Rambo atau mau jadi sniper? Kalau di situasi normal kita bisa kita kira bisa menembak, ibaratnya peluru itu adalah case-nya kita. Kita bisa menembak lebih lebih banyak gitu. Seperti Rambo kita bisa, tetapi hati-hati untuk di masa krisis ini kita tidak bisa lagi seperti Rambo, jadi kita perlu berlaku sebagai sniper. Benar-benar mengelola keuangan kita dengan tepat. Oh ya, sudah masuk lagi pertanyaannya di sini. Coach Salim, ini pertanyaan. Di bidang properti, Coach, apa mesti banting setir? Ya, di bidang properti ya. Hari ini untuk properti memang beberapa kondisi bisa terjadi ya, karena di luar sana tidak selalu orang kesulitan cash. Bahkan ada orang yang justru ketakutan memiliki cash karena hari ini nilai cash yang semakin
turun nilainya dibandingkan dengan aset-aset yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kebutuhan akan properti itu ada yang bersifat primer, ada yang bersifat sekunder, ada yang bersifat tersier. Nah, sekarang pertanyaannya adalah untuk properti yang bersifat primer, jadi kalau produknya adalah bersifat primer, primer berarti katakanlah rumah dengan kondisi yang kebutuhan rumah tangga baru dan lain sebagainya, masih memungkinkan untuk bisa dilakukan. Atau untuk yang mengamankan aset dalam bentuk cash. Jadi orang-orang yang memiliki uang banyak, yang mereka juga khawatir uangnya menjadi tidak bernilai, mereka justru malah sedang mengkonversi uang tetap, dan aset tetap yang paling aman, yang paling dapat digunakan untuk jangka panjang adalah properti. Nah, tinggal bagaimana Pak Rusdiani ini mendefinisikan ulang properti yang dijual itu properti yang seperti apa. Properti yang membutuhkan customer dengan karakter seperti apa. Properti yang bermain di zona permainan yang seperti apa. Itu sangat, karena kalau memang propertinya itu salah, customer-nya adalah customer yang dalam kondisi jangankan untuk beli rumah, untuk memenuhi kebutuhan hidup aja nggak cukup, pasti produknya akan menjadi tidak dapat dijual karena customer-nya juga. Namun kalau customer-nya masih banyak, karakter customer-nya masih dengan karakter yang properti yang kita jual, maka sebenarnya tidak ada masalah, tinggal bagaimana cara kita memainkan, bagaimana kita mengedukasi daripada di rekening ya, tidak ada manfaatnya, lebih baik seperti yang aman untuk kepentingan investasi jangka panjang. Kira-kira begitu, Pak. Jadi untuk bidang properti harus dievaluasi kembali selama ini bermainnya di mana, yang rentan terhadap cash flow ya, customernya maksudnya lagi banyak duit dan mereka bingung hari ini mau dipakai buat apa. Seperti itu. Panggi Pak Coach. Belum masih ya itu pertanyaan Pak Panggi yang properti. Oh, Pak Panggi ya? Iya. Oh ya, maaf, Pak Panggi ya? Iya. Nah, adapun terkait masalah banting setir itu boleh-boleh saja. Harus dipastikan banting setir itu tidak menghadirkan risiko baru yang jauh lebih berbahaya dibandingkan di dunia properti. Aset yang dimiliki apakah bisa digunakan untuk kegiatan lain yang benar-benar langsung produktif, langsung efektif. Efektif artinya langsung menghadirkan penjualan. Jadi kalau misalnya banting setirnya justru malah masuk ke area yang masih gelap, ya, area yang belum dipahami, maka solusinya jika Bapak memiliki ketersediaan dana yang cukup, Bapak dapat mengajak yang hari ini bisnisnya justru makin lancar, namun terkendala dengan cash flow. Bapak nanti bisa mencari sendiri ya, Pak Panggi. Bisnis-bisnis yang hari ini makin lancar, tapi mereka dengan cash. Mereka ingin membeli produk, tapi terkendala dengan cash, sehingga kita dapat mengalihkan cash kita ke bisnis tersebut dalam bentuk kerjasama. Jadi jangan langsung masuk sendiri, Pak, karena masuk sendiri, Bapak belum paham pada dunia tersebut, akan justru beresiko lebih parah daripada cash-nya dibiarin diem di situ. Jadi kita harus pastikan mindset-nya adalah memantulkan uang, bukan memutar uang. Memutar uang, uang berputar, kita nggak bisa mengendalikan. Akhirnya seperti roda yang terlanjur berputar, mau ngambil uang di situ malah kan tadi. Tapi kita pakai strategi memantulkan uang.
seberapa lama uang itu dipantulkan dan seberapa lama uang itu harus kembali ke kita, itu harus dapat dihitung, harus dapat diprediksi, sehingga kondisi yang belum tahu apakah akan selesai di bulan April ini, ataukah akan selesai di bulan Juni, ataukah akan selesai di bulan Oktober seperti prediksi ekonomi ya, atau bahkan kita harus menghadapi pas yang dampaknya bisa 2-3 tahun yang akan datang. Demikian Pak Panggi yang dapat saya jawab dari pertanyaan Bapak. Terus dari berikutnya ya. Ya, dari Pak Rusdiani yang di bidang Pak Deninya mana ya? Beli tanah. Oh, beli tanah. Oh ya. Ya, pertama, hari ini orang sedang berusaha mencairkan aset tetapnya, dalam hal ini tanah. Mereka rela untuk apa ya? Yang penting begitu ya. Sementara di saat yang lain, Pak Deni ada uang, ya, yang uang itu relatif aman. Kalau orang logikanya persis seperti antara taplak dengan meja. Taplak dengan meja itu kalau taplaknya lebih lebar dari meja, mau ditaruh kayak gimana pun ya aman-aman aja gitu. Kalau terbatas maka harus hati-hati. Nah sekarang Pak Deni ingin dalam posisi orang mau jual murah karena memang butuh uang. Nah tentu dengan begitu selama uang itu aman silahkan aja dibeli. Tapi harus diperhatikan tanahnya tadi akan dipakai untuk apa dan akan dijual dengan cara seperti apa. Kalau tanah tadi mau dipakai untuk apa, maka tanahnya harus berorientasi pada efektivitas. Artinya bisa digunakan untuk kegiatan usaha atau dapat digunakan untuk kepentingan yang lain. Tapi kalau akan dijual kembali, artinya rencananya mau dijual dalam waktu kapan? Misal kondisi pandemi ini setelah pasca pandeminya masih membutuhkan waktu 2-3 tahun untuk kembali normal ya. Berarti bisa jadi tanah tersebut hendak beli di 2 tahun atau 3 tahun yang akan datang. Nah, apakah uang itu memang tidak dibutuhkan dalam 2 tahun atau 3 tahun yang akan datang? Kalau memang tidak dibutuhkan, ada masalah dibelikan dalam bentuk. Nah, tapi kalau misalnya umur ketersediaan uangnya jangka pendek, maka hati-hati, lebih baik kita tidak mengambil kesempatan tersebut karena berisiko bagi kita. Demikian Pak Deni. Oke, Coach, berarti kita lanjut ke selanjutnya dulu ya, Pak Deni, teman-teman. Ini banyak nih pertanyaan yang belum kita jawab nih. Banyak yang ingin bertanya nih, Coach. Nah, Coach, pertanyaan selanjutnya dari ini, Pak Ardianto. Bagaimana? Oh, Bu Rusdiani tadi belum kasih tahu ya jasa apa ya? Pak Ardianto ya? Ya, Pak Ardianto, dari Pak Ardianto. Bagaimana untuk karyawan kira-kira untuk 6 bulan Pak Ardi dari Surabaya ya? Ya, dari Surabaya. Pak Ardi, apa kabar Pak Ardi? Nih, kira-kira bagaimana bayaran karyawan ya? 6 bulan orang ke depan, cash flow pasti terdampak, tapi kalau untuk gaji dan THR sendiri apa disesuaikan? Untuk urusan semua ya, terlepas dari ini lagi masa krisis apa tidak, saya harapkan semua perusahaan punya alokasi apa yang disebut dengan proporsi ya, atau kita biasa menggunakan istilah dengan common size. Jadi dalam struktur dana keuangan kita ya, maka harus jelas. Apakah suara saya masih bisa ditangkap? Masih, Coach, masih. Masih. Harus jelas berapa yang akan kita alokasi biaya, termasuk
kos pada gaji. Nah, gaji kita katakanlah misalnya di angka 30% atau 50% atau berapa. Angka tersebut harus kita kendalikan, jangan sampai dari common sense yang harus kita jaga. Jangan sampai akhirnya harus mengeluarkan gaji lebih besar daripada yang kita izinkan. Misal, biasanya kita membayar gaji pegawai itu di angka 30% dari omset. Nah, karena kondisi omset yang turun bebas ya, turun terjun bebas, maka otomatis nilai 30%-nya pun akan semakin turun. Sementara itu belum tentu cukup untuk membayar gaji pegawai. Maka yang ada 3 pendekatan. Pendekatan pertama, ya, gajinya kita turunkan untuk waktu yang akan datang. Kenapa? Produktivitas kita turun, kegiatan kita turun, sehingga gajinya diturunkan. Kita panggil para karyawan kita jelaskan secara terus terang apa yang sedang terjadi, lalu kita beri tawaran. Kalau ingin tetap bertahan di perusahaan kami, maka 6 bulan ke depan gaji akan kami potong. Nah, bersedia apa tidak? Kalau bersedia, ya kita negosiasi teknisnya ya. Kalau tidak bersedia, kita cari titik temunya di mana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah agar supaya nilai common sense tadi tetap dapat dipertahankan ya. Nilai proporsi tadi dapat dipertahankan. Kedua adalah dengan cara kita mengurangi jumlah pegawai. Jadi yang pertama tadi kita mengurangi gaji per pegawai. Yang kedua, nah pegawai yang kita kurangi inilah yang kemudian akan kita tidak mampu, kita jangan memaksakan diri berpotensi pada resiko atau kesulitan datang. Kalau memang tidak mampu, kita terus terang pada tim kita, mana yang memang harus dipertahankan, kita yang baik, sehingga tidak membebani perusahaan dalam kondisi yang relatif berat di masa yang akan datang. Kita ingin mempertahankan, ya akhirnya harus ada yang dikalahkan. Yang pertama tadi gajinya dikurangin, dia tetap bisa bertahan minimal dengan gaji yang basic yang sesuai dengan kesepakatan jangka pendek ke depan. Nah, alternatif ketiga adalah menghadirkan aktivitas baru dengan memanfaatkan keberadaan mereka. Sebab ada pegawai yang pekerjaannya admin. Bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam misalnya. Nggak berhenti-berhenti sampai nggak sempat. Nah, dalam kondisi seperti sekarang ini, dia mungkin lebih banyak leha-leha, dia lebih banyak nganggur, atau bahkan dia akhirnya tidak ada aktivitas sama sekali karena penjualan kita yang juga ikut terkendala. Nah, kehadiran mereka, keberadaan mereka, dapat kita manfaatkan untuk melakukan kegiatan yang lain yang berpotensi menghadirkan cash. Kalau mereka nggak mau, itu resiko bagi mereka. Tapi mereka yang mau, kita mengalihkan ke kegiatan yang lain yang berpotensi ada pergerakan cash flow, maka akhirnya mereka mendapatkan job description yang baru, tidak seperti biasanya. Biasanya mungkin di belakang meja, hari ini kita ajak mereka untuk turun ke lapangan, ajak mereka untuk ikut mempersuasi customer, agar kita ajak untuk menghadirkan omset-omset baru, seperti itu, apabila itu memungkinkan. Nah, di antara 3 alternatif ini, masih ada alternatif tambahan. Yang 10 orang itu bisa kita bayar 3 juta. Sementara untuk yang 2 juta, kita jadikan sebagai hutang perusahaan. Ini alternatif tambahan, tidak rekomendasikan, tapi tetap dapat dijadikan sebagai pilihan apabila kondisi 3 alternatif tadi benar-benar tidak dapat digunakan sama sekali. Mau dipecat juga kita nggak berani atau nggak tega, dikurangi gajinya juga mereka sudah UMR semua, bahkan ada yang cuma gaji 1,5 juta per bulan. Nah, kita ajakin urusan lain juga kita nggak tahu urusan yang lainnya mau ngurusin apa. Maka
kita tetap bisa fokus dengan bisnis kita, tapi pembayaran gajinya kita depending sampai kondisi aman, sampai kondisi memungkinkan, berarti setiap bulan kita bayar 3 juta, 2 jutanya menjadi hutang. Demikian Pak Ardianto ya. Apa kabar Pak Ardianto? Bisnisnya mudah-mudahan saat ini masih dapat terkendali ya, walaupun dalam kondisi yang sedang tidak menarik seperti saat ini. Begitu Mbak ya. Oke, waktunya ini ada sampai dengan jam 5, sekarang sudah jam 16.48. Monggo silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan mau lanjutkan pertanyaannya, mumpung waktunya masih ada. Tapi ini masih ada beberapa pertanyaan lagi, monggo silakan Coach untuk pertanyaan selanjutnya berarti. Oke, yang tadi ya. Ya. Pak Denny ada klarifikasi untuk bikin perumahan berarti untuk kepentingan bisnis. Kalau untuk kepentingan bisnis, maka tinggal dihitung kembali Pak. Proyeksi, berarti kan tanahnya ini bukan menjadi investasi. Tanahnya ini menjadi inventory. Jadi gini Pak, kalau kita bisnisnya properti, maka tanah itu bukan investasi, melainkan inventory. Tanah bukan sebagai aset tetap, melainkan aset lancar. Nah, kalau sudah bicara inventory, maka karakter inventory adalah harus kita dapatkan untuk segera kita hilangkan. Jadi, mindsetnya inventory, seberapa mudah kita mendapatkan dan seberapa cepat kita melepaskan atau menghilangkan. Kalau ada inventory yang susah didapatkan, susah dilepas, lebih baiknya tidak dieksekusi. Susah didapatkan, mudah dilepas, itu masih bisa kita eksekusi. Karena bisa jadi, begitu kita dapatkan, ngejualnya mudah. Yang ketiga, mudah didapatkan, susah dilepas, itu juga kita harus perhatikan. Kita bisa dapetin, tapi nanti menjualnya susah, itu juga harus kita perhatikan. Yang paling enak adalah mudah didapatkan, mudah dilepas. Kita ambilnya mudah, dapat dari supplier gampang, tapi melepasnya juga gampang. Nah, ini yang dapat kita pilih. Artinya gini, inventory itu statusnya hanya boleh menjadi tembok, jangan sampai menjadi keranjang. Inventory menjadi tembok, begitu dipantulkan uang, maka uang itu harus segera kembali ke kita. Kalau menjadi keranjang, begitu dilemparin uang itu nyantol di situ dalam waktu yang relatif lama. Dalam kondisi normal, masih bolehlah kita lakukan, walaupun sebenarnya juga tidak menarik. Tapi dalam kondisi seperti saat ini, kita melempar uang ke keranjang, dan untuk mengambil uang itu dari keranjang itu sangat susah, maka sebaiknya dihindari. Tapi kalau yang kita lempar adalah tembok ya, kita lempar uang itu ke tembok dalam bentuk inventory, lalu kemudian uang itu bisa segera kembali ke kita, ada kelebihan keuntungan dari proses itu, silahkan dijalankan. Jadi, mindset inventory adalah seberapa cepat kita menghadirkan dan seberapa mudah kita menghilangkan. Jangan menimbun inventory dalam waktu yang lama, apalagi untuk yang kita nggak tahu bagaimana cara menjualnya. Begitu Pak, tambahannya untuk Pak Denny. Lalu kemudian untuk yang berikutnya, terkait investasi saham banyak yang turun. Ini sama Pak. Investasi saham ini yang harus kita perhatikan adalah apakah yang kita gunakan adalah dana aman atau dana yang tidak aman. Kalau dananya aman, bebas aja. Ya. Seperti contoh kemarin, Cina membeli berbagai macam saham dari kondisi ketika pasar modal lagi jatuh ya. Indeks pasar modal lagi jatuh, dia beli sebegitu banyak karena ada saatnya masa pandemi ini akan berakhir. Ya, ada saatnya akan berakhir. Masa pandemi ini selama-lamanya, entah itu 5 tahun, entah 10 tahun, pasti akan berakhir. Ibarat badai pasti akan berlalu, dan ketika berlalu, maka akan ada musim semi. Bunga-bunga akan bertumbuh kembali, sehingga ketika kita masih mampu mengolor dana kita, maka bebas aja, mau dibelikan saham boleh, mau dibelikan tanah boleh, mau dibelikan inventory silahkan, bebas aja. Yang penting Bapak tahu bagaimana caranya untuk merilis itu kembali. Jadi kalau memang sahamnya diniati untuk memiliki sebagai
jangka panjang, harapannya mendapatkan capital gain, maka mumpung lagi harga turun seperti ini, market value-nya lagi turun, Bapak bisa ambil untuk produk-produk yang hari ini mungkin terganggu dalam waktu yang tidak lama. Begitu kembali normal, Bapak bisa mendapatkan mendapatkan nilai capital gain yang semakin meningkat, Bapak memiliki kepemilikan saham yang cukup besar dengan dana yang sama. Tapi kalau orientasinya adalah untuk mencari selisih rate ya, jangankan di masa krisis, di masa lagi aman saja saya tidak merekomendasikan. Karena saya meyakini bahwa berbisnis saham untuk kepentingan selisih rate itu tidak sesuai dengan tuntunan syariah kita. Syariah saya khususnya. Bisnis jual beli saham untuk mencari rate itu tidak dianjurkan dan tidak diperkenankan secara syariah. Karena dilarang, maka saya tidak membahasnya. Apalagi di kondisi yang sedang krisis seperti saat ini. Seperti itu Pak Irhas untuk saham. Lalu berikutnya untuk THR. Nah, ini juga perlu edukasi Pak Ardianto. Saya di perusahaan saya sudah menyampaikan juga bahwa hari ini tentang THR ya. THR ini kan tunjangan hari raya ya, yang harus dibayarkan untuk menunjang kegiatan hari raya dari para para pegawai kita. Nah, di tahun ini mudik dilarang ya dari pemerintah, entah apakah ada perubahan apa tidak. Yang pasti mudik dilarang, sehingga kebutuhan akan THR sedikit dapat terkurangi. Ya, jadi sebagian besar THR yang diterima oleh para pegawai kita tujuannya adalah untuk hal-hal yang relatif tersier, bukan sesuatu yang primer. Katakanlah kalau kita kaji ya, THR yang terpakai oleh pegawai kita banyak yang digunakan untuk membeli baju baru, dapat digunakan untuk rekreasi, dapat digunakan untuk hal-hal tersier lah, bahkan lebih parahnya digunakan untuk pamer kemapanan. Nah, dalam kondisi yang sedang krisis seperti ini, kesempatan kita untuk dapat mengedukasi para pegawai kita. THR kita pending misalnya ya, misalnya. Asalkan pegawai kita teredukasi kan kita bisa mendiskusikan solusi. Yang repot kan pegawai kita tidak mampu teredukasi. Kondisi lebaran seperti saat ini kita jalani dengan tidak membeli baju, tidak membeli kue yang berlebihan. Untuk menjamu tamu pun ya kemungkinan tamunya berkurang sehingga budget untuk menjadi tuan rumah bikin masakan yang banyak juga bisa jadi terkurangi, sehingga THR-nya bisa dipangkas dari yang 100% menjadi 20-50%. Kira-kira seperti itu Pak Ardianto. Tapi sisanya tetap dibayarkan Pak, tapi dengan penundaan. Katakanlah mungkin THR-nya dibayarkan pas waktu Hari Raya Idul Adha. Seperti itu. Insya Allah terkait masalah kebijakan THR yang harusnya mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan, dapat dinego, dapat ditawar, karena ini adalah merupakan pandemi ya, jadi yang merasakan bukan hanya perusahaan kita, tapi semuanya merasakan, sehingga kondisi perusahaan insya Allah dapat dimengerti oleh banyak pihak, termasuk oleh pegawai kita. Begitu Pak Ardianto. Oke, terima kasih. Silakan Bu Mbak Ira. Oke, ya. Oh, ini Mas Ardianto, kirain saya mau bertanya lagi. Oke, teman-teman, waktunya sudah 3 menit lagi, tapi monggo silakan jika ada satu pertanyaan lagi. Oke, oh Mas Dika. Ya, saya mau nanya apakah bijak nih jika pada tahap ini membuka bisnis baru, Coach? Nah, pertanyaannya Mas Dika, bisnisnya bisnis apa nih? Mas Dika, monggo, bisnisnya bisnis apa? Ya, halo. Sebenarnya sudah mulai berjalan bisnisnya tuh di kedai kopi. Kedai kopi, oke. Karena lagi banyak peluang kita menyediakan minuman-minuman herbal.
seperti yang Bu Ira minum sekarang. Oh iya. Ini bukan Baik, ya. iklan ya. Wah, sayanya nggak kebagian tuh, Bu. Ya nanti pesan aja Coach, bisa Coach. Siap. Ya. Baik ya. Jadi gini, pada prinsipnya pandemi ini menjadi kesempatan kita untuk belajar untuk mengenali market kita, belajar untuk mengenali kekuatan kita, belajar untuk mengenali kompetitor kita. Kalau yang kemarin-kemarin kita tidak terlalu aware dengan market kita karena berasumsi semua yang kita jual pasti laku dengan cara marketing pasti laku. Hari ini tidak selalu begitu, kan gitu ya. Yang kedua, kekuatan kita. Kalau kemarin-kemarin cash flow akan mudah karena adanya sesuatu yang berputar. Kondisi ekonomi normal sehingga cash flow relatif aman. Ada kendala, ditunda 1-2 minggu, insya Allah sudah ada solusi. Kalau hari ini tidak begitu, karena bisa jadi nundanya nggak bisa 1-2 minggu, bisa-bisa 1 bulan, bahkan sampai 1 tahun. Sehingga ini merupakan kesempatan kita untuk belajar melakukan strategi yang lebih clear ya, lebih jelas, tidak asal jalan. Bisnis baru pun sama saja, Pak. Selama kita mengenal bisnis baru itu siapa customer-nya dan seberapa banyak customer-nya, apakah customer-nya terdampak dengan kondisi saat ini apa tidak, apakah produk kita ini menyelesaikan problem primer atau problem sekunder atau problem tersier. Selama kita mengenali itu dan selama produknya laku, bisnis baru tidak ada masalah. Tidak lantas gara-gara adanya kondisi pandemi ya, maka semua bisnis akan berhenti, tidak selalu begitu. Ada yang hari-hari ini bisnisnya malah makin lancar. Salah satu rekan kami ya, ada bisnisnya di kerdus, hari ini malah meningkat orderannya karena kebutuhan kerdus untuk pengiriman dan lain sebagainya menjadi semakin banyak. Nah, jadi di saat bisnis kita berpotensi terhambat, di sisi lain ada bisnis-bisnis yang lain itu malah berpotensi meningkat. Nah, sekarang bisnis baru Bapak tadi ya, bisnis baru berarti bisnis yang hadir yang selama ini tidak dijalankan. Nah, kalau bisnis itu ternyata justru membuat Bapak makin pusing, makin stres ya, sebaiknya tidak diambil. Tapi maka yang seperti itu adalah kita bebas-bebas saja karena nanti setelah 1-2 bulan ke depan itu akan menjadi berakhir bisnisnya. Nah, tapi kita sudah dapat untung, kita lepaskan uang kita dapat untung dari proses tersebut, lalu begitu kondisi normal, kita kembali ke bisnis kita yang primer, itu tidak ada masalah. Tapi kalau bisnis barunya tadi masih berisiko, kita belum mengerti customer karakternya bagaimana, kita nggak ngerti dunianya seperti apa, itu saya sebut ya bunuh diri akhirnya. Kita akan membuang cash dan akan terbakar menjadi sesuatu yang sia-sia. Begitu Pak Dika ya. Iya. Jadi selama ya gimana Pak? Jadi sebenarnya kan sudah berjalan Coach, cuma kita ini sedang berencana untuk membeli investasi alat baru. Nah, Ya. saya nggak tahu ini bijak atau enggak ketika mengeluarkan uang puluhan juta di saat pandemi seperti ini, gitu. Ya. Coba saya tanya ke Bapak, kira-kira dalam kondisi pandemi seperti saat ini, produk Bapak itu lebih laku atau lebih nggak laku? Lebih nggak ketebak. Karena gini, produk Bapak itu kan kesehatan ya. Orang-orang lihat nih sedang kepengen menjaga kesehatannya, sedang kepengen agar staminanya tetap dapat terjaga, kepengen agar daya tahan tubuhnya tetap dapat terjaga. Sekuat kita membeli produk vitamin tertentu untuk kita konsumsi setiap hari.
supaya kita dapat menjaga. Tadinya saya nggak begitu peduli sama vitamin E, sekarang kita jadi mengkonsumsi vitamin E. Berarti kan produk itu dibeli, Pak. Nah, sekarang kembali ke Bapak. Produk Bapak ini, produk yang menjadi solusi bagi problem primer atau bukan? Kalau solusi bagi problem primer, berarti permasalahannya hanya di cara menjualnya, bukan di produk itu sendiri. Nah, di cara menjualnya, customer-nya banyak, ya, kebutuhan besar, tinggal bagaimana mereka mengenali bisnisnya Bapak, bagaimana mereka bisa mendapatkan produknya Bapak. Kalau itu bisa dijawab semua, Pak, pasti akan terjadi peningkatan produksi. Nah, kalau ada peningkatan produksi kan pasti akan membutuhkan penambahan mesin baru, Pak. Tapi kalau itu belum bisa Bapak jawab, ya lebih baik nggak usah membeli mesin baru, apalagi ditunda dulu. Apalagi Bapak duit katakanlah 50 juta tadi itu belum tentu bisa, artinya gini, duit yang ada masih bisa berpotensi dipakai untuk kepentingan yang lain daripada untuk membeli alat produksi tadi. Begitu Pak. Pak Dika. Salim. Ya, sama-sama Pak. Sama-sama. Demikian Bu Ira. Mbak Ira ya. Mbak Ira. Ya, oke, terima kasih banyak Coach Salim. Mudah-mudahan sharingnya hari ini Bapak Ibu, teman-teman semua di Kopi Hangat Arena ini bisa seperti kopi yang menyehatkan gitu ya. Dan juga bisa dipraktekkan sama Bapak Ibu sekalian bagaimana bisa memantulkan uang dengan cepat ya Coach Salim ya. Memantulkan bukan tadi bukan ya. Mohon maaf ini saya lagi di rumah yang di desa ini, jadi kalau sudah semakin sore sinyalnya sudah semakin jelek ini. Ya, ini udah jadi alarm, sebentar lagi kita berarti sudah harus menyelesaikan sharing kita di Kopi Hangat hari ini. Tapi Bapak Ibu, nanti kita akan ada sharing lagi seperti komitmen kami, insya Allah hari Senin depan kita akan ada sharing bersama Coach Antonius Arif. Ya, Coach Antonius Arif, beliau adalah Sales Performance Coach. Bagaimana kita bisa memaksimalkan penjualan kita. Oke, ini saatnya leadership in action. Kalau pada hari ini kita belajar bagaimana kita mengelola keuangan, Senin depan kita belajar bagaimana kita bisa menghasilkan keuangan. Seperti itu. Coach Salim, sekali lagi terima kasih. Bapak Ibu sekali lagi terima kasih. Nanti linknya insya Allah akan diinformasikan oleh Mbak Erni dan tim Arena